menurut Kemenkes, kadar normal untuk kolesterol total adalah kurang dari 200 mg per desiliter, untuk LDL kurang dari 100 mg per desiliter, untuk HDL lebih dari 60 mg per desiliter, dan untuk trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter. Halo Sobat Sehat, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Lini Podcast. Yuk ngobrol lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Kali ini bersama dengan aku, Kamila Ifatunisa SGZ, mahasiswi Profesi Dietitian IPB University. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait penyakit jantung koroner dengan narasumber yang pastinya nggak kalah seru nih. Penasaran siapa narasumbernya? Yuk langsung aja kita sapa. Halo Kak Selin, selamat datang. Halo Kamila. Gimana nih Kak kabarnya? Boleh mungkin disapa-sapa dulu Sobat Sehat di rumah biar lebih kenal nih sama Kakak. Halo Sobat Sehat semua, kenalin nama aku Selin Nadia Dwiani, SGZ, aku mahasiswi Profesi Dietitian IPB University. Kebetulan kabarnya baik nih Kak. Sobat Sehat semua gimana kabarnya? Semoga baik juga ya. Amin. Jadi bersama dengan Kak Selin nih pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang menarik banget nih ya Kak ya. Tentang katanya kolesterol ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Bener gak sih? Tapi sebelum kita bahas ke sana, Sobat Sehat di rumah jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel Lini Sehat biar ilmunya bisa bermanfaat untuk semua orang yang kita cintai ya. Nah, di episode sebelumnya kita kan udah ngebahas tentang apa itu penyakit jantung koroner dan juga faktor-faktor resikonya ya. Untuk Sobat Sehat yang belum nonton dan juga belum tahu nih apa itu penyakit jantung koroner, bisa banget nih buat ditonton episode sebelumnya dulu ya. Oke Kak Selin, ngomong-ngomong soal penyakit jantung koroner nih. Penyakit yang satu ini tuh kayaknya bukan penyakit yang bisa dianggap remeh lagi ya untuk di zaman sekarang. Karena berdasarkan data WHO tahun 2021, penyakit jantung termasuk penyakit jantung koroner ini bertanggung jawab atas 1 dari 3 kematian yang ada di dunia nih per tahunnya. Dan di Indonesia sendiri, penyakit jantung koroner ini menjadi penyebab kematian ketiga gitu ya kayak setelah COVID dan juga stroke, di mana ada 90,6 kasus kematian per 100.000 penduduknya. Wah, kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya dampak dari penyakit ini cukup menyeramkan gitu ya Kak ya. Iya, benar banget tuh Kak. Oke. Terus kalau misalnya info-info yang beredar di masyarakat nih Kak, ini kan aku sering dengar nih kalau misalnya penyakit jantung koroner ini sering dihubung-hubungkan ke kolesterol gitu. Nah sebenarnya benar gak sih dan gimana sih kalau misalnya benar apa hubungannya, dampaknya seperti apa gitu-gitu ya. Nah tapi sebelum kita membahas ke sana, kayaknya lebih seru kalau misalnya kita bahas terkait kolesterolnya dulu nih yang sering dijadikan kambing hitam nih sama orang-orang. Jadi sebenarnya kolesterol di sini tuh apa sih Kak? Oke, nah mungkin Sobat Sehat udah gak asing dong dengan kata kolesterol. Mau makan ini, aduh enggak deh kolesterolnya tinggi, jangan deh nanti aku kolesterol gitu kan. Oke, jadi kolesterol yang kita bahas di sini adalah jenis lemak atau lipid yang ada di dalam darah Kak. Coba ngaku di sini siapa yang kalau dengar kata kolesterol persepsinya langsung negatif. Tubuh kita justru butuh kolesterol Kak untuk membangun sel-sel dan juga memproduksi hormon. Tapi kalau kadar kolesterolnya nggak seimbang, itu justru malah jadi masalah. Bener banget sih Kak, emang kata-kata kolesterol ini kan udah biasa ya terdengar di telinga kita, tapi kadang masih banyak misleadingnya. Ayo sobat-sobat sehat di rumah juga nih, kayaknya ada nih beberapa yang baru tahu kalau misalnya kolesterol ini sebenarnya juga dibutuhkan oleh tubuh. Tapi perlu dicatat tadi ya seperti kata Kak Selin, kalau misalnya jumlahnya itu harus sesuai dan juga seimbang, karena kalau enggak nanti bisa jadi masalah ya Kak ya. Benar banget Kak. Oke, nah Kak setahu aku kan kolesterol ini ada beberapa ya jenisnya, dan terus tadi disebutkan kalau misalnya nggak seimbang bisa jadi masalah. Nah kondisi yang nggak seimbang tuh yang seperti apa juga sih Kak? Oke, Sobat Sehat, jadi kolesterol itu ada 4 jenis. Yang pertama ada kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Nah, dikatakan nggak seimbang itu apabila kadar kolesterol tadi tidak berada pada nilai normalnya Kak. Nah, berapa sih nilai normalnya atau nilai di mana kolesterol tadi itu dikatakan baik atau optimal? Jadi, menurut Kemenkes, kadar normal untuk kolesterol total adalah kurang dari 200 mg per desiliter, untuk LDL kurang dari 100 mg per desiliter,
untuk HDL lebih dari 60 mg per desiliter, dan untuk trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter gitu Kak. Oke, bisa dicatat ya Sobat Sehat. Jadi tadi udah disebutin nih jenis-jenis kolesterol dan juga kadar normalnya berapa. Nah, ini ada yang perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi dan juga ada juga yang dijaga nih, perlu dijaga agar tidak terlalu rendah. Nah, ini bisa jadi pertanyaan lagi nih dari Sobat Sehat di rumah semua. Kenapa sih Kak ada kadar kolesterol yang perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi kayak tadi LDL, terus sebaliknya kayak HDL itu perlu dijaga agar tidak terlalu rendah gitu Kak? Oke Kak, jadi LDL atau low density lipoprotein atau yang mungkin Sobat Sehat lebih kenal dengan sebutan kolesterol jahat, kenapa nggak boleh terlalu tinggi? Karena semakin tinggi kadar kolesterolnya, maka semakin besar risiko terjadinya penumpukan kolesterol di dinding arteri, yang kalau terus-terusan dibiarin nih Kak, bakal mengeras. Itu disebutnya plak dan menyebabkan pembuluh darah arteri kita jadi sempit. Nah, terus HDL, kenapa baiknya nggak terlalu rendah? Karena HDL atau high density lipoprotein atau yang mungkin Sobat Sehat lebih kenal dengan sebutan kolesterol baik, punya fungsi buat ngangkut kolesterol berlebih dari arteri ke hati untuk dibuang supaya nggak jadi penumpukan gitu Kak. Oke, gitu ya penjelasannya Sobat Sehat semua. Nah, ini pertanyaan intinya nih Kak. Jadi sebenarnya kolesterol ini tuh berdampak atau berhubungan gak sih ke proses perjalanan pembentukan penyakit jantung koroner ini? Oke Kak, jadi berdasarkan penelitian meta-analisis disebutkan bahwa peningkatan total kolesterol dan LDL berhubungan dengan tingkat kematian akibat penyakit jantung, salah satunya penyakit jantung koroner. Nah, tadi kan udah disebutin ya Kak, kadar LDL yang terlalu tinggi dengan kadar HDL yang terlalu rendah akan memicu penumpukan plak yang menyebabkan penebalan dan juga pengerasan di dinding arteri. Kondisi ini bisa kita sebut dengan aterosklerosis. Nah, ini tuh buat darah jadi susah mengalir ke jantung. Misalnya gini Kak, kita bayangin ada pipa air, kalau ada kotoran di pipa tersebut, otomatis air yang keluar nggak sebanyak biasanya dong. Nah, begitu pula yang terjadi dengan jantung kita. Darah yang seharusnya mengalir ke jantung jadi kesulitan Kak buat masuk karena adanya plak tadi. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Terus ya Kak, komplikasi dari penyakit jantung koroner ini bisa sampai ke gagal jantung, serangan jantung, bahkan kematian. Waduh, kalau misalnya didengar-dengar ngeri juga nih ya Kak ya. Iya, Dari benar, Kak. yang tadinya kadar kolesterol jahat atau LDL-nya tinggi, terus jadi timbul plak, terus menyebabkan penyakit jantung koroner yang bisa berakhir ke serangan jantung dan juga kematian. Nah, terus Kak, gimana nih? Apakah ada cara atau tips biar sobat sehat semua ini bisa ngontrol kadar kolesterol mereka agar terhindar dari penyakit jantung koroner ini nih Kak? Oke, tentunya ada dong Kak. Jadi ada beberapa cara untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Jangan membatasi makanan tinggi kolesterol. Contohnya kayak gimana sih Kak? Contohnya kayak gorengan, apalagi yang digoreng dengan minyak berulang tuh Kak. Terus jeroan, makanan cepat saja atau fast food. Kemudian menghindari konsumsi alkohol dan perbanyak konsumsi serat dari sayuran dan buah. Yang kedua, menurunkan berat badan berlebih. Jadi dengan menurunkan berat badan, otomatis kolesterol juga bakal ikut menurun Kak. Oke, perlu dicatat nih ya Sobat Sehat. Tadi yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat. Terus yang kedua, untuk yang berat badannya berlebih bisa mulai dikurangi nih dari sekarang. Nah, selain yang dua tadi nih Kak, ada nggak sih tips-tips lainnya yang bisa Sobat Sehat lakukan? Ada dua lagi nih Kak. Jadi yang ketiga, berolahraga secara teratur. Jadi usahakan buat olahraga atau beraktivitas fisik 30-60 menit setiap hari. Bisa dengan jogging, lari, kemudian bersepeda dan juga berenang. Yang keempat atau yang terakhir nih Kak, bisa menghentikan kebiasaan merokok. Sip, jadi totalnya ada 4 nih ya Sobat Sehat cara untuk mengontrol kadar kolesterol tubuh kita agar bisa terhindar dari resiko penyakit jantung koroner. By the way, gak kerasa nih ya Kak, kita sudah sampai di penghujung bahasan kita nih, karena topiknya ternyata seru banget ya Kak Selin ya. Terakhir Kak, nih ada gak sih pesan yang bisa disampaikan ke Sobat Sehat semua terkait dengan bahasan kita pada hari ini Kak? Oke, jadi buat sobat sehat semua, yuk mulai kontrol kadar kolesterol kita dengan tips yang udah dijelasin sebelumnya. Jangan lupa, penyakit jantung koroner nggak kenal umur loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita ubah pola makan dan juga pola hidup kita jadi lebih baik gitu.
Wah, ngena banget nih ya Sobat Sehat pesan dari Kak Selin ini. Terima kasih banyak nih ya Kak udah mau sharing-sharing hari ini tentang kolesterol dan juga hubungannya dengan penyakit jantung koroner. Semoga bisa jadi reminder juga nih buat semua Sobat Sehat di rumah agar terhindar dari penyakit yang satu ini. Sama-sama Kak Mila. Oke deh, kalau misalnya gitu kita akhiri ya sharing session kita hari ini bersama dengan Kak Selin Nandia SGZ. Terima kasih untuk Sobat Sehat semua yang telah setia mendengarkan Lini Podcast. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel Lini Sehat. Stay tune untuk episode berikutnya, dan bye-bye! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.